Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini pertemuan kita yang ke-6 untuk melanjutkan kembali pembahasan kita masih dari matan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, sebuah matan yang berkah sekali, yang saking berkahnya atau di antara tanda keberkahannya matan ini dipelajari ya hampir di seluruh pondok-pondok pesantren. Ya. Jadi matan yang sangat masyhur sekali, sangat tenar sekali di kalangan para penuntut ilmu. Baik, hampir semua santri kalau kita tanya pernah belajar jurumiyah ya, atau minimal kenal jurumiyah, maka mereka mengatakan nah. Baik, ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk bagian yang ketujuh, alamatu raf'i, tanda-tanda rafa'. Baik. Sebelum kita ke situ, di pertemuan sebelumnya, di poin yang ke-6, kita katakan bahwasanya al-i'rab dalam bahasa Arab maknanya adalah perubahan akhir dari sebuah kata. Perubahan akhir dari sebuah kata. Perubahan itu, para ulama mengelompokkannya menjadi 4 jenis. Ya, 4 jenis i'rab. Yang pertama namanya rafa atau marfu. Yang kedua namanya nasab atau mansub. Yang ketiga namanya khafad atau jar. Ya, kemudian yang keempat namanya jazam atau majzum. Nah, kita sudah bahas kemarin juga bahwasanya rafa, nasab ya itu ada pada isim dan fiil. Tapi kalau al-jar hanya ada pada isim saja. Al-jazm hanya ada pada fi'il saja. Baik. Maka kemarin juga kita sempat singgung bahwasanya rofa itu tanda aslinya adalah dhammah. Ja'a Muhammadun. Muhammadun dikatakan marfu' atau dalam kondisi rofa. Ya, kenapa? Karena yang pertama dia posisinya di kalimat itu sebagai fa'il, sebagai pelaku. Yang mana kaidahnya dalam bahasa Arab fa'il itu harus marfu'. Nah, kemudian Muhammadun itu kita lihat ya Muhammadun tanda marfu'nya di situ adalah dengan dhamma. Nah, maka ja'a Muhammadun, Muhammadun ini fa'il marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, itu kalau yang datang adalah Muhammad. Satu orang laki-laki, ja'a Muhammadun. Bagaimana kalau yang datang adalah kaum muslimin banyak? Ja'a al-muslimun. Ja'a al-muslimuna. Nah, di situ nggak mungkin antum katakan al-muslimunu, doma. Nggak bisa. Nah, beda jenis ini. Muhammad itu jenisnya adalah kata benda mufrad atau tunggal, maka dia pakai dhammah. Tapi kalau al-muslimun enggak. Ya, al-muslimun beda jenis dengan kata Muhammad. Maka kata al-muslimuna enggak bisa pakai dhammah. Dia pakainya ya subutu an-nun. Ya, pakainya bukan subutu, pakainya al-waw. Ya, dia al-muslimuna pakainya al-waw di situ. Nah, itu contoh berarti rafa itu marfu itu tidak hanya dengan koma, bisa juga dengan tanda-tanda yang lain. Nanti bisa dengan huruf waw, ya, bahkan yang bisa juga dengan alif, dengan subutun nun dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, ya, pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya juga bahwasanya pembahasan tanda-tanda ini, tanda-tanda ini
merupakan inti atau porsi paling besar dari matan Muqaddimah ilmiah. Yang pembahasan paling pentingnya itu ini. Ya, karena kan sudah kita sampaikan juga bahwasanya nahwu itu kan mempelajari tentang perubahan harokat akhir. Ya, dhamma, fathah, kasrah. Perubahan harokat akhir itu maksudnya perubahan i'rabnya. Nah, rofa, kapan pakai rofa dan tanda-tandanya apa? Nasab, kapan pakai nasab dan tanda-tandanya apa? Itu yang dibahas dalam ilmu nahwu. Maka untuk harus hafalkan ini nanti. Ya, bagian tersulitnya memang di sini ya. Bagian tersulitnya yang paling menantang dari kitab Muqaddimah Ulumnya itu di bagian tanda-tanda i'rab. Ya, ini sudah mulai masuk inti dari kita. Jadi kalau nanti Anda mendapati ada pembahasan yang agak jelimet sedikit mungkin ya agak ya kompleks pembahasannya ya untuk simak pelan pastikan untuk benar-benar memahami dengan baik bab ini karena saking penting sekali. Nah, pada pertanyaan juga untuk jangan segan-segan untuk bertanya, ada kesulitan silakan sampaikan dan coba cari solusinya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke tanda-tanda rafa ini, nanti kita akan ketemu dengan beberapa istilah. Ada itu isim mufrad, atau jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Nah, sebelum kita masuk ke situ, maka kita jelaskan terlebih dahulu istilah-istilah tersebut. Nah, untuk perhatikan di sini, ya, sekarang kita akan mempelajari pembagian kata benda. Ya, kata benda itu dalam bahasa Arab apa? Isim. Ya, pembagian kata benda atau isim berdasarkan jumlah. Jumlah apa? Jumlah bendanya. Ya, ya benda itu kan misalkan tuh punya buku, atau punya 1 buku, 2 buku atau 3 buku. Gitu ya. Jadi benda yang hanya 1 beda namanya dengan benda yang jumlahnya 2. Benda yang jumlahnya 2 beda namanya dengan benda yang jumlahnya 3. Kalau 4 bagaimana? Kalau 4 dan seterusnya itu masuk ke jumlah yang 3. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada istilah jamak ya, tunggal dan jamak. Tunggal itu kalau bendanya cuma 1, saya membaca sebuah buku, sepotong roti, sebutir kelereng, sehelai kain. Itu benda tunggal. Nah, kemudian jamak, kalau dalam bahasa Indonesia jamak itu ya banyak artinya. Ya lebih dari 1 sudah jamak hitungannya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya jamak itu 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, kalau 2 bagaimana? 2 ada istilah lainnya. Nah, itu yang kita lihat sekarang. Baik. Jadi kalau bendanya cuma 1, ya, ya, maka dia berarti kan tunggal. Ya. Tunggal itu dalam bahasa Arab disebutnya mufrad. Ya, isim mufrad. Hanya 1 benda saja. Ya, 1 benda atau 1 orang. Misalkan kita katakan ja'a, kalau 1 orang yang datang Muhammad misalkan atau Zaid. Ja'a Zaidun. Nah, ja'a Zaidun, telah datang si Zaid. Perhatikan kata Zaid di situ. Zaid ini namanya kata benda mufrad atau tunggal. Jadi kata benda yang antum hafalin itu bentuknya mufrad. Antum lihat di kamus itu, di dalam kamus itu mufrad itu. Ya, qalamun, pulpen, ya, kitabun, buku, 1 jumlahnya. Di asalnya kata benda itu adalah tunggal. Nah, kalau bendanya ada 2, ya, kalau bendanya ada 2, ya, kalau bahasa kita kan double ya, double. Kalau dalam bahasa Arabnya istilahnya musanna, ya, musanna. Musanna itu apa? Musanna itu adalah kata benda yang jumlahnya 2. Cara membuatnya adalah dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di belakang kata benda tersebut. Contohnya,
Ya, kalau tadi kita katakan Zaidun, satu orang namanya Zaid. Ya, baik. Kalau dua orang namanya Zaid, maka kita katakan Zaidani. Ja'a Zaidani. Nah, lihat ya. Ja'a Zaidani. Zaidun jadinya Zaidani. Nah, penambahan apa di situ? Alif dan nun. Nah, baik. Coba sekarang Beni, Anda bacakan antum beberapa kata benda tunggal, kemudian antum rubah menjadi musanna. Kalau Anda katakan Muhammadun, berarti musannanya apa? Muhammadani. Muhammadani. Nah, baik. Coba sekarang kalau Anda katakan qalamun, musannanya Qalamani. 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 Nah, kalau Anda katakan kitabun, Kitabani. kalau Anda katakan baitun, Baitani. kalau Anda katakan masjidun, Masjidani. kalau Anda katakan madrasatun, Madrasatani. madrasatan. Jadi kalau perakhiran tamar puto dia jadinya ta ya. Madrasatani. Kalau Anda katakan ma'hadun, Ya Ustaz? kalau Anda katakan ma'hadun, ma'had. Oh, ma'adani. Nah, ma'hadani. Ma'hadani. Baik. Apa arti ma'hadani? Tidak tahu. Ma'had artinya sekolah. Sekolah. Berarti ma'hadani artinya apa? Berarti ma'hadani artinya dua sekolah. Sekolah. Nah, jadi kalau kita katakan kitabun, sebuah buku, kitabani berarti dua buah buku. Nah, dari mana kita dapat kata dua itu? Dari penambahan alif dan nun di belakang. Jadi zaidani, alif dan nun itu dari kata isnani. Isnani kan artinya dua. Jadi kata zaidani ini sama dengan untuk mengatakan ja'a zaidun zaidun. Ja'a zaidun zaidun. Jadi gabung jadinya zaidan. Muhammadun Muhammadan. Berarti ada dua orang namanya Zaid. Kita katakan ja'a zaidan. Baik. Kemudian ya selanjutnya kata benda jamak. Jamak ya dalam bahasa Arabnya juga disebutnya jamak. Ini diambil dari bahasa Arab jamak. Baik. Kalau mufrad tadi tulisannya dalam bahasa Arabnya mufradun. Kalau musanna begitu. Musanna. Baik, kalau jamak jam'un. Baik. Jamak itu sendiri ya dibagi menjadi 3. Ya. Jamak itu sendiri ada 3. Baik. Jamak yang pertama namanya muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Yang kedua namanya muannas salim. Kemudian ya muannas salim. Kemudian yang ketiga muannas salim. Kemudian yang ketiga namanya muzakkar jamak taksir. Baik, perhatikan fokus ke
jamak. Baik. Berarti jamak itu definisinya apa? Definisinya 3 atau lebih. Ya. Kalau bandanya ada 3, 4, 5, 6, 7 sampai tidak terhingga, maka dia masuk ke dalam kategori jamak. Ya, dia masuk ke dalam kategori jamak. Baik. Nah, jamak itu sendiri, para ulama atau para ahli lugah membaginya menjadi 3, muzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Jamak muzakkar salim, ya, kalau dalam bahasa Arabnya nulisnya begini, ya, jam'u al-mudzakkar as-salim. Nanti kan akan ketemu di kitab nanti ada ya. Apa itu jamak mudzakkar salim? Dia dari namanya dulu. Ya, dia jamak, berarti lebih dari 2. Kemudian dia mudzakkar. Mudzakkar itu sendiri artinya laki-laki. Ya. Kemudian dia salim. Salim itu artinya selamat. Ya, salim itu artinya selamat. Berarti jamak mudzakkar salim artinya benda laki-laki atau orang laki-laki yang jumlahnya 3, 4, 5 dan seterusnya dan dia selamat. Oh, selamat dari apa maksudnya? Selamat dari perubahan bentuk. Ya, contohnya misalkan ja'a al-muslimuna. Ja'a al-muslimuna. Ya, kata al-muslimuna ini dinamakan kata jamak mudzakkar salim. Di ciri jamak mudzakkar salim itu dia berakhiran waw dan nun. Ya, ada waw dan nun di belakangnya sering kita temukan di Al-Qur'an ini. Al-mu'minun, al-muslimun, ayyuhal hadirun. Ya. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang kalau kita terjemahkan jamak mudzakkar salim ini sesuai dengan namanya, yaitu jamak laki-laki. Maka al-muslimuna ini ya, artinya berarti para laki-laki yang jumlahnya banyak. Laki-laki yang bagaimana? Yang muslim, yang beragama Islam. Berarti ja'al muslimuna artinya ya telah datang ya, para laki-laki muslim. Berapa jumlahnya? 3, 4, 5 dan ke atas. Tidak terbatas. Nah, sekarang antum sudah tahu kenapa dia dinamakan jamak, kenapa dinamakan mudzakkar, dan sekarang kenapa dinamakan salim. Dia dinamakan salim karena bentuk tunggalnya, mufradnya itu masih ada, yaitu muslimun. Ya. Ya, jadi al-muslimuna ini bentuk tunggalnya apa? Bentuk tunggalnya itu al-muslimu. Ya. Musananya apa? Al-muslimani. Ya, jamaknya apa? Al-muslimuna. Nah, coba untuk melihat bentuk tunggalnya di sini. Bentuk tunggalnya itu ini, al-muslimu. Ya, yang anak kasih warna biru, ini adalah bentuk tunggalnya. Samakan dengan yang di atas, bentuk mufradnya. Nah, ya ini juga sama, di musanna juga itu. Nah, jadi bentuk tunggal itu yang berwarna biru. Nah, bentuk tunggal yang warna biru ini, ya, di musanna tadi ditambahkan alif dan nun, jadinya al-muslimani. Kalau di mudzakkar salim ditambahkan waw dan nun, jadinya al-muslimuna. Nah, untuk melihat al-muslimuna ini hanya terjadi penambahan, tapi tidak terjadi pengubahan. Al-muslimu ini tidak dirubah bentukannya, hanya ditambah waw dan nun. Ibaratnya antum kalau pakai baju, ya baju itu hanya nempel di badan antum, tidak merubah badan antum. Gitu. Ya, jadi mudzakkar salim dinamakan salim artinya selamat dari perubahan. Bedakan sekarang dengan jamak taksir. Kita lompat ke jamak taksir dulu. Untuk melihat yang tidak salim itu yang bagaimana. Ya. Kita punya kata kitabun. Kitabun artinya sebuah buku. Jamak taksirnya, jamak taksir itu simbolnya jim ya. Ya, jamak taksirnya adalah bun.
kitabun, jamak taksirnya adalah kutubun. Ya, dia tidak salim di sini. Kenapa? Karena sudah berubah. Untuk melihat kitabun itu kafnya kasroh. Di sini kafnya dhamma. Sudah berubah kan? Di sini taknya fathah. Di sini taknya dhamma. Di sini ada alif. Di sini nggak ada alif. Ya, sudah terjadi perubahan kan? Berarti dia tidak salim namanya, tidak selamat. Jadi bentuk tunggal dengan bentuk jamaknya sudah jauh berbeda. Ya, sudah ada perubahan, sudah dimodif. Nah, berarti jamak mudzakkar salim itu jamak yang tidak ada modifannya. Ya, tidak ada perubahannya di situ. Ya, tidak ada perubahan pada bentuk tunggalnya. Kitabun, ya udah bentuk tunggalnya kalau kitabun bentuk tunggalnya seperti itu, di jamaknya sudah berubah jauh. Nah, ya, ini namanya jamak taksir, namanya kutubun ini. Baik, tapi kalau jamak mudzakkar salim masih sama bentuk tunggalnya al-muslimuna, cuman penambahan waw dan nun saja udah selesai. Gitu, ya. Baik. Kemudian kalau jamak muannats salim bagaimana? Ya, jamak muannats salim kalau bahasa Arabnya tulisnya begini. Jamakul muannats as-salim. Nah, jamak muannats salim ya namanya ja'at al-muslimatu. Ja'at al-muslimatu. Nah, kemudian di sini bentuk tunggalnya masih utuh kan? Al-muslimu ya, atau al-muslimatu. Nah, hanya ditambahkan alif dan pa saja. Nah, ini dia bedanya jamak mudzakkar salim dengan jamak muannats salim. Ya. Kalau dari sisi makna perhatikan, kalau jamak mudzakkar salim itu kan laki-laki dan banyak dan selamat. Nah, kalau jamak muannats salim itu ya dia perempuan dan banyak dan selamat. Ya. Jadi kalau al-muslimuna artinya para laki-laki muslim, maka al-muslimatu artinya para perempuan muslimah. Gitu ya. Jadi cara membedakannya, yang mana yang laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki berakhiran waw dan nun, yang perempuan berakhiran alif dan ta. Itu bedanya ya. Nah, kalau antum ketemu di Al-Quran nanti berakhiran alif ta di belakangnya, itu jamak muannats salim. Ya. Muslimatun, mu'minatun, qanitatun, ta'ibatun, hamidatun, dan seterusnya. Yang di ayat Al-Quran itu semua jamak muannats salim. Ya, itu namanya jamak muannats salim. Baik. Nah, jadi kemudian jamak yang ketiga itu jamak taksir. Ya, jamak taksir. Kalau ini dia sudah berantakan bentuknya. Kita nulisnya dalam bahasa Arab begini. Jamak taksir. Baik. Dia dinamakan jamak yang berantakan, jamak taksir. Kenapa? Ya, karena dia sudah tidak utuh lagi bentuknya. Kitabun jadinya kutubun. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu kitabun menjadi kutubun? Kenapa enggak menjadi kitubun atau katibun? Kenapa begitu? Nah, jamak taksir ini ya, sebagian besarnya itu tidak memiliki pola. Kalau mudzakkar salim kan tadi enak bikinnya ya, tinggal tambahkan selesai. Mana salim juga enak, tinggal tambahkan alif dan ta selesai. Nah, kalau jamak taksir nggak bisa sembarangan dibuat. Jamak taksir itu harus melihat ke kamus atau mendengar dari ucapan orang Arab. Ya, jadi jamak taksir itu harus melihat ke kamus. Tidak punya pola tersendiri, dia nggak ada cara buat, dia harus dihafal. Makanya kalau antum lagi ngafalin kosakata dalam bahasa Arab, hafalin juga jamak taksirnya, cari jamak taksir.
Jadi kitabun artinya buku. Ya, sampai di situ. Ya, jama taksir kitabun apa? Oh, hasilnya buku-buku. Ya, sehingga tidak terjadi bekerja dua kali. Jadi dua kali jadinya nanti sekarang mungkin kita nanti buku nanti di kitab-kitab atau temukan ada kata buku pun bingung, padahal kita pun dengan buku pun artinya sama, bedanya hanya pada bendanya saja. Nah, baik. Nah, ini dia pembagian kata benda berdasarkan jumlahnya. Ya, tunggal atau mufrad, double atau musanna, kemudian jamak. Jamak itu sendiri ada 3, mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Nah, sekarang ini kita sedang membahas alamatu ar-rafa, tanda-tanda rafa. Nah, tanda-tanda rafa. Ya, kan kita katakan rafa itu pakai domah tanda aslinya. Ya, sekarang antum lihat di sini. Ja artinya telah datang kan? Al-muslimu seorang muslim. Berarti muslim ini sebagai pelakunya kan, sebagai fa'il. Yang mana fa'il itu harus marfu. Berarti harus rafa dia di sini. Al-muslim ini harus rafa. Dan tanda rafanya di sini adalah dengan dhamma. Al-muslimu rafanya dengan dhamma karena dia mufrad. Berarti kalau ketemu kata benda mufrad nanti rafanya dengan dhamma. Musanna rafanya dengan apa? Ya nggak bisa ya dengan doma karena nggak ada doma di sini kan. Ya, maka dia rofanya kata para ulama, rofanya itu dengan alif. Ya, ya, jadi rofanya dia dengan alif di sini. Baik, untuk lihat alif yang di sini ya. Kalau nggak bisa di. Nah, alif inilah tanda rofanya sekarang. Kalau tadi domah ya, domah tadi tanda rofanya. Baik, bukan mim ya, tapi domahnya. Al-muslimani tanda rafanya alif karena dia musanna. Berarti kalau untuk ketemu musanna nanti musanna itu marfu'nya dengan alif. Kemudian muslimuna itu marfu'nya dengan ya dengan waw. Ya, jaa al-muslimuna. Ya, warna merah ini waw ini tanda marfu'nya. Baik. Kemudian ja'at al-muslimatu. Ya, al-muslimatu. Ya, al-muslimatu ini dia tanda rafanya dengan doma, sama seperti al-muslimu. Kemudian kitabun itu tanda rafanya dengan doma juga. Berarti tanda rafa yang paling banyak apa? Ya, tanda rafa yang paling banyak adalah doma. Maka yang tadi kita katakan tanda asli dari rafa itu adalah dengan doma. Tapi ada juga dengan alif dan waw di sini. Kapan pakai alif? Kalau dia musanna. Kapan pakai waw? Kalau dia jamak mudzakkar salim. Jadi gampangnya begini. Kalau yang datang itu hanya satu orang laki-laki, maka dia pakai doma. Kalau yang datang banyak laki-laki, maka dia pakai waw. Tandanya pakai waw. Nah, itu beda antara al-muslimu dengan al-muslimuna. Baik. Nah, jadi ya musanna itu sebenarnya bisa juga dengan penambahan ya dan nun. Ya, jadinya muslimaini. Ya, muslimaini. Nah, jamak mudzakkar salim itu juga sebenarnya bisa menjadi al-muslimina. Pernah dengar istilah kaum muslimin ya, kaum muslimun. Ya, kan karena dikatakan muslimin, karena dikatakan muslimun. Nah, itu sama-sama mudzakkar salim itu namanya. Ya. Nah, nanti kita akan lihat bedanya. Baik. Nah, kalau al-muslimani itu kalau sebagai fa'il. Kalau al-muslimaini itu ketika sebagai maf'ul. Contohnya untuk katakan ra'aitu. Apa arti ra'aitu? Saya melihat. Saya melihat kaum muslimin. Nah, dia pakainya ya di sini sekarang. Ya, dia pakainya ya di sini. Ya. Ra'aitu al-muslimaini. Afwan, bukan muslimin ya. Ra'aitu al-muslimaini.
Baik. Jadi kalau Anda melihat ya, dua orang muslim, ya, nggak boleh mengatakan al-muslimani lagi. Kalau al-muslimani itu ketika sebagai fa'il. Kalau saya melihat, berarti bukan fa'il, ya, ya objek. Karena fa'il artinya pelaku. Baik. Jadi ketika Anda mengatakan ro'a itu al-muslimani, dan di situ Anda menggunakan ya, oh, enggak, tidak di domah, dari fathah yang itu bedanya ya. Jadi al-muslimani itu bisa menjadi al-muslimaini, al-muslimani kalau sebagai fa'il atau marfu, al-muslimaini ini kalau sebagai maf'ul atau mansub istilahnya. Tapi nanti kita bahas itu di tanda-tanda nasab ya. Nah, sekarang yang ingin kita sampaikan di sini bahwasanya musanna itu bisa menggunakan dua bentuk, muslimani sama muslimaini. Ya, bisa dua bentuk musanna itu. Mudzakkar salim juga ada dua bentuk, muslimuna sama muslimina. Ya. Nah, kalau muslimina berarti dia sebagai objek. Ya. Kalau muslimina berarti sebagai objek dia. Ra'aitu al-muslimina. Nah, kalau ra'aitu al-muslimaini artinya saya melihat dua orang muslim. Ya, yang ini artinya saya melihat dua orang muslim. Kalau yang ini artinya saya melihat banyak kaum muslimin, banyak orang-orang Islam laki-laki. Baik. Kalau di Al-Quran untuk melihat perintah itu biasanya diperintahkan kepada laki-laki dengan bentuk jamak mudzakkar salim ya. Ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal muslimun. Ya, kalau diterjemahkan kan muslimun artinya tadi laki-laki kan. Nah, kaidahnya kalau dalam Al-Quran perintah untuk laki-laki itu mencakup juga perintah untuk perempuan, gitu ya. Jadi meskipun digunakan kata al-mu'minun, masuk juga di situ ya para perempuan. Baik. Nah, ini dia ya pembagian kata benda menjadi tiga ya mufrad, musanna dan jama'. Baik, kalau sudah paham tiga istilah ini mufrad, musanna, jama', nah maka sekarang kita masuk ke ya, yang di kitab. Jadi insya Allah lebih mudah yang di kitab. Baik. Alamatul rafa, tanda-tanda rafa. Tanda-tanda rafa itu sendiri kita bagi menjadi dua, asliyah dan far'iyah. Asliyah artinya tanda asli, tanda dasarnya, tanda yang paling banyaknya. Kalau far'iyah artinya tanda cabang, ya, tanda cabang. Nah, asliyah, tanda aslinya itu dhamma. Ya. Jadi kalau untuk mendengar kata rofa, ya yang pertama kali terbayang itu pasti adalah dhamma. Itu tanda aslinya dia. Tapi bukan berarti rofa itu nggak bisa dengan dhamma. Dia bisa juga dengan yang lain. Ya, tanda-tanda yang lain itu disebut tanda far'iyah. Tanda-tanda cabang. Ada tiga nanti, wawu, alif, dan sebut umum. Baik. Asliyah sekarang. Kita lihat tanda dhamma. Ya, kita fokus ke tanda dhamma ini. Ya. Kapan pakai tanda dhamma? Ya. Mawadi'nya di mana? Mawadi' artinya posisinya, tempatnya. Yang pertama adalah kalau kata bendanya berbentuk isim mufrad, tunggal. Ya. Yang kedua, kalau dia berbentuk jamak taksir. Tadi udah tahu jamak taksir apa kan? Kemudian yang ketiga, kalau dia berbentuk jamak muannas salim. Yang keempat, kalau dia berbentuk fiil mudhari. Jadi ada 4 tempat pakai domah gitu ya. Jadi kalau ada nanya nanti kapan kita pakai domah sebagai tanda rofa, ya kalau kata bendanya atau kata tersebut berbentuk isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir atau fiil mudhari. Di sini nggak ada jamak mudzakkar salim, oh berarti jamak mudzakkar salim itu nggak pakai domah, nah, pakainya yang lain nanti di tanda far'iyah. Gitu. Nah, kita lihat satu persatu mulai dari isim mufrad. Ya, kata benda tunggal tadi. Nah, kata benda tunggal itu dalam bahasa Arab bisa dua, zahirah dan
muqaddarah. Zahirah ya, itu yang tidak berakhiran alif, wawu atau ya. Nah, ulang. Yang zahirah itu yang tidak berakhiran alif, wawu atau ya. Terkenal dengan huruf illah itu ya. Sa'dun. Ya, huruf terakhirnya di sini dal. Ya, zahirah namanya, normal. Ya. Ya, Muhammadun. Kemudian kitabun, qalamun, masjidun, maktabatun, dan seterusnya. Itu namanya isim mufrad yang zahirah, yang tandanya jelas karena hurufnya huruf yang tidak bermasalah. Ya, yang jadi permasalahannya adalah kalau dia berakhiran salah satu dari tiga huruf illah itu, alif, wawu, atau ya. Ya, kalau dia berakhiran salah satu dari tiga huruf illah, dia dinamakannya muqaddarah. Ya, contohnya al-fatah. Al-fatah ini kan dia berakhiran di situ alif maksurah kan, alif bengkok gitu. Ya, ya, ada pernah kita bahas ini ya, al-fatah ini. Nah, jadi kata al-fatah ini dia bermasalah dikatakannya. Kenapa? Karena huruf terakhirnya ya adalah alif maksurah. Al-fatah. Ya, huruf terakhirnya bukan ta ya, yang bengkok kayak ya itu huruf terakhir. Dan apa harokat huruf terakhirnya di situ? Gak ada harokatnya ya. Coba untuk lihat Muhammadun, ada harokat dalnya, doma. Al-fatah yang bengkok ini mana harokat? Gak ada. Ya, jadi kita nggak tahu gitu. Ya, kita nggak bisa menentukan. Ya, baik. Nah, jadi al-fatah ya ini disebut tandanya dinamakan tanda yang muqaddar. Ya, yang nggak kelihatan. Sama halnya dengan kata al-qadi. Dia berakhiran ya, tadi berakhiran alif ya. Akhi ini juga berakhiran ya. Nah, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang tiga istilah ini ya. Al-fatah ini sebutnya isim maksur. Al-qadi ini namanya isim mangkus. Kemudian akhi itu namanya mudhaf ila ya. Yang mudhaf ila ya. Baik. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu ada yang zahirah dauman, ada yang muqaddarah idza udifa liyain. Baik. Nah, ini kita kasih tanda di sini ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali mulai dari sini. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya, agar tidak terlalu panjang ini pembahasannya nanti. Ya, khawatir kita nanti susah untuk merujuk karena terlalu panjang. Fokus kepada istilah-istilah itu ya. Kita akan bahas insyaallah taala lanjutannya nanti di pertemuan selanjutnya. Insyaallah ini akan kasih tanda di sini. Kita sampai di ini terakhir pertemuan kita. Baik. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan ulang lagi di tanda-tanda rofa ini. Nah, kemudian kita akan ambil jamak salim sampai tanda-tanda fariyahnya. Nah, silakan untuk merujuk kembali nanti, tanyakan apa yang kurang jelas. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tafadhol Beni, ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk pertemuan selanjutnya hari biasa saja. Nah, misal hari biasa. Baik. Jadi bagaimananya nanti ya insyaallah nanti kita kabari ya. Baik. Lanjutan dan yang lain itu nanti Anda lebih aja tanya masih banyak dari yang terakhir. Nah, pertanyaan selanjutnya ke rekomendasi dari Ustaz lah kalau mau beli kitab maksudnya itu bahasa Arab dengan aslinya dan itu adalah lengkap dengan jemaah hasilnya, jadi itu apa sih kitab yang
lengkap dengan jamak taksirnya maksudnya kamus begitu atau bagaimana? Kamus ya, kamus. Kamus jamak taksir ya. Baik. Untuk rekomendasinya ada beberapa ya. Nanti Anda pilihkan, nanti Anda kirimkan file PDF-nya antum ya. Baik. Karena kalau kitabnya sendiri memang ada kamus yang khusus untuk jamak taksir, tapi tidak terlalu berguna untuk kita pakai sekarang. Kenapa? Ya karena asal antum beli kamus lengkap langsung. Karena jamak taksirnya juga ada di situ nanti ya. Nah, jadi kalau beli ya asal langsung beli ke kamusnya daripada beli khusus kamus jamak taksir saja. Karena kalau kamus yang beneran kamus itu kan ya semuanya ada di situ kan, jadi lebih lengkap. Kayak kamus Al-Munawwir misalkan. Lebih lengkap. Nah, Anda kirimkan nanti file PDF-nya. Ada juga yang berbentuk software ya, di website juga ada. Ini lebih mudah dipakai. Nanti insya Allah share di di WhatsApp. Baik. Kita lagi tanya kan, Pak? Cukup? Lanjutan ini Betul? tentang jamak taksir kan. Karena benar itu mufradnya itu nurun menjadi anwar. Nah, iya benar. Ya, nurun itu jamak taksirnya anwar. Dari mana kita tahu anwar itu? Harus ke kamus. Ya, anwarun. Tapi kalau nur artinya cahaya, anwar artinya cahaya-cahaya. Baik. Mas? Perlu banyak kamu tuh Jadi memang asalnya tuh harus punya kamus. Afdalnya untuk punya kamus memang. Ya. Antum di daerah situ ada toko-toko kitab yang mudah didatangi di sekitar rumah antum. Kalau ada toko-toko kitab, asal antum cari kamus di situ. Pesan dari Shopee kan. Dari Shopee. Nah. Nama kitabnya kamu Ustaz, Ustaz kirim aja Ustaz. Nanti baik. Mas, ada lagi yang sampaikan? Sudah? Baik, kita coba sampai di sini. Allah Ta'ala ala wa alam. Ya, tetap di murojaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan perjalanan kita. Semoga Allah mengangkat futur dari diri kita sehingga kita tetap semangat untuk mempelajari bahasa Arab ini. Ya, salah satu tujuan kita adalah agar kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bihadzal qadar, nabi bihadza insyaallah tasalatati bil qadim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.